never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jodoh adalah di tangan Tuhan. Lalu apa jadinya jika jodoh ditentukan oleh orang tua? Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian nonton film asal India berjudul Humbi Akele Tumbi Akele. Di film ini mengisahkan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Tapi perjodohan ini tidak berjalan baik karena anak mereka punya sebuah rahasia. Apakah rahasianya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. तू है और क्या? Film ini dimulai di sebuah rumah. Di sini kedua orang tua sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang bernama Mansi pada seorang laki-laki berewokan ini. Mereka saling mengobrol, bahkan sampai melihat album foto masa kecilnya Mansi. Tanpa mereka sadari, Mansi sudah kabur dari rumah karena dia tuh nggak mau dijodohin oleh orang tuanya. Mansi tidak mau dijodohin karena dia sudah punya pacar yang seorang perempuan. Iya, betul sekali. Mansi seorang les biola. Sebenarnya Mansi ini udah menceritakan hal ini pada orang tuanya. Mansi sudah mengakui kalau dia les biola. Tapi orang tuanya marah dan tidak terima. Oleh karena itu Mansi dijodohkan pada seorang pria supaya orang tuanya berharap Mansi bisa kembali normal, punya anak, bukan hanya gesek-menggesek. Tapi jiwa muda yang Mansi miliki membuat dia hanya memikirkan egonya sendiri. Dia justru pergi dari rumah, meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Cerita pun pindah ke sebuah pasangan yang dimana mereka akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa jam lagi. Pria bernama Fir justru mengungkapkan jati dirinya, sebenarnya dia penyuka batang. Dia hanya pura-pura pacaran dengan wanita ini karena dipaksa orang tuanya. Tapi Fir nggak sanggup membohongi wanita ini, jadi dia pun menolak nikah dengan wanita ini. Ya karena dia sama sekali nggak suka sama wanita cuy. Fir lebih memilih pergi keluar kota untuk menemui pacarnya yang seorang pria. Sampai di rumah pacarnya, Fir disambut oleh istrinya. Ternyata Fir dijadikan pelampiasan oleh pacarnya. Pria bernama Askai sudah berselingkuh dengan Fir selama 4 tahun. Istrinya tidak tahu apa-apa. Dia kira Fir adalah rekan kerja suaminya. Makanya Fir dipersilakan masuk menunggu Aksai pulang. Cerita kembali pada Mansi, dia kabur pergi ke rumah pacarnya namanya Niki. Namun di sana dia malah bertemu dengan pacarnya Niki yang seorang pria. Ternyata setelah mendengar kalau Mansi dijodohkan, Niki mencoba hidup normal. Dia mencoba pacaran dengan pria, tapi pria yang dia temui seorang pecandu narkoboy dan suka mabok-mabokan. Sehingga membuat Niki tidak tahan, Niki pun pulang ke rumah orang tuanya. Karena udah terlanjur sampai, Mansi pun beristirahat di kamarnya Niki. Mansi pun mulai mengenang kenangan manis mereka berdua saat bermesraan dan melakukan adu gesek-menggesek. Di sisi lain, Aksai sudah pulang ke rumah. Di sini, Fir minta kejelasan pada Aksai mau dibawa kemana hubungan mereka. Tapi Aksai minta Fir untuk santai dan mempersilahkan untuk menginap dulu aja di rumahnya. Fir menolak, dia tidak mau mengganggu istrinya Aksai yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kalau suaminya selingkuh dengan pria. Oleh karena itu, mereka berdua membahas hubungan mereka di sebuah klub pelangi. Klub yang isinya orang-orang seperti mereka. Bukan yang membahas hubungan, Aksai malah asyik bermain dengan pria lain. Kebetulan Mansi juga ada di klub ini. Nah dari sinilah awal kedekatan Fir dan Mansi. Fir yang dicuekin oleh Aksai tidak sengaja bertemu dengan Mansi. Mereka pun dengan cepat langsung akrab, saling bercerita tentang hubungan asmaranya masing-masing. Menceritakan kalau mereka sama-sama kabur dari perjodohan. Sama-sama membangkang orang tua mereka yang ingin mereka jadi manusia normal, menikah dan berkembang biak. Karena merasa ada kecocokan, mereka pun tukeran nomor telepon. Sepulang dari klub, Mansi kebingungan harus tinggal di mana. Apalagi dia hanya bawa uang seadanya, mau tinggal di hotel, duitnya kurang. Akhirnya dia pun menelpon Fir untuk numpang tidur semalam. Fir pun dengan senang hati membukakan pintu untuk Mansi. To your right. Kedekatan mereka pun berlanjut, mereka pun saling cerita bagaimana awal mula suka sesama jenis.
Ternyata Fir adalah seorang anak tentara. Fir dididik dengan keras dan sangat disiplin. Hal ini membuat dirinya menjadi tertekan. Dan saat ia remaja, dia pun sadar bahwa dia sangat suka sekali dengan batang. Tapi dia tutup rapat-rapat dari orang tuanya. Tentu orang tuanya akan malu jika tahu anak mereka penyuka batang. Makanya Fir lebih memilih hidup sendiri dan jauh dari orang tuanya. Sekarang giliran Mansi yang bercerita cuy. Ternyata Mansi adalah seorang anak yang tomboy. Dari kecil dia sangat nakal. Semua teman-temannya dia lempar pakai kotoran kuda. Nah, karena kenakalannya ini, Mansi dimasukkan ke sekolah khusus wanita. Tapi dari sinilah benih-benih pelangi tumbuh pada Mansi. Mansi malah terobsesi pada wanita dan terus terobsesi sampai ia dewasa. Mansi menceritakan juga hubungannya dengan Nikki. Mereka berdua selalu bermain petak umpet dengan orang tuanya. Ya sudah tentu orang tuanya marah besar jika tahu anaknya seorang lesbiola. Walaupun begitu, Mansi berniat untuk datang ke rumah Nikki melepas rasa kangen yang dia rasain. Di keesokan harinya, Fir kembali bertemu dengan Aksai. Fir kembali menanyakan mau dibawa kemana hubungan mereka. Tapi Aksai yang sekarang sudah sukses, dia takut nih hubungannya tersebar luas dan dapat menjatuhkan nama baiknya. Dia pun memutuskan Fir dan memilih kembali jalan yang normal, berkembang biak bersama wanita. Fir ditinggal gitu aja di pinggir jalan. Betapa hancur hatinya Fir harus putus dengan Aksai yang sudah 4 tahun menjadi pasangannya mengadu batang. Air mata tidak tertahan membasahi pipinya Fir. Melihat Fir sedih, Mansi memberikan pelukan hangat dan memberi semangat pada Fir untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Mansi pun mengajak Fir untuk ikut bersamanya ke rumah Nikki. Petualangan mereka pun dimulai dengan mencuri mobil pacarnya Nikki saat dia sedang teler. Dengan tanpa dosa mereka pun gasken pergi ke rumah Nikki. Gak sampai situ aja, mereka pun dengan tanpa dosa makan tanpa bayar dan langsung meninggalkan warung makan ini cuy. Emang bener-bener edan ya si Mansi. Nah, karena perjalanan lumayan jauh, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel. Disinilah karakter dan sifat asli mereka mulai terlihat. Mansi seorang wanita yang cuek dan jorok, berbanding terbalik dengan Fir yang memiliki karakter feminim dan pembersih. Walaupun begitu, ternyata kedekatan mereka ini mulai menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Perlahan-lahan, perhatian yang mereka berikan menimbulkan kenyamanan pada diri mereka masing-masing. Ditambah lagi mereka sebenarnya sadar kalau apa yang mereka lakukan sangat dilarang oleh agama dan tentunya masyarakat tidak akan menerima mereka. Sebenarnya mereka sudah sangat ingin memiliki satu sama lain. Namun karena gengsi, mereka pun cuma bisa memendam rasa suka yang mereka rasakan. Apalagi Mansi yang masih sayang pada Nikki, sangat susah rasanya untuk bisa lepas dari bayang-bayang pelangi. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya Nikki. Mansi pun langsung datang dan memeluk Nikki dengan sangat erat. Lalu datanglah ibunya Nikki. Nikki pun memperkenalkan Mansi adalah temannya. Mansi datang bersama pacarnya, yaitu Fir. Nah, di sini Mansi sangat kecewa. Dia sangat kecewa karena Nikki belum menceritakan hubungannya dengan Mansi. Nikki masih menyembunyikan hubungan mereka dari orang tuanya. Nikki pun cerita kalau dia juga dijodohkan dengan seorang pria. Makanya dia tidak enak hati jika jujur pada orang tuanya. Yang dimana tentu hal ini akan menyakitkan hati orang tuanya ya cuy. Ya udah, kalau Nikki nggak berani, Mansi aja yang maju ke orang tuanya. Mansi memang tidak punya rasa takut. Dia pun berbicara dengan lantang ke orang tua Nikki kalau mereka sepasang kekasih. Ya sudah tentu, orang tua Nikki mah langsung marah dan mengusir Mansi. Mansi tidak diizinkan bertemu lagi dengan Nikki. Betapa hancur hatinya Mansi, bela-belain kabur dari rumah mencuri mobil buat bertemu Nikki. Malah diusir. Hatinya Mansi hancur berkeping-keping. Dia pun sadar semua yang dilakukan sia-sia. Kabur dari rumah untuk bertemu Nikki malah jadi seperti ini. Di momen inilah Fir dan Mansi saling menguatkan satu sama lain. Mereka sama-sama merasakan pahitnya patah hati. Fir minta Mansi untuk minta maaf kepada orang tuanya karena telah kabur dari rumah. Orang tuanya pun tentu dengan sangat bijak memaafkan Mansi dan selalu mendoakan Mansi supaya dilindungi oleh Tuhan dimanapun ia berada. Dan selalu mendoakan yang terbaik deh bagi Mansi.
Seakan-akan pertemuan mereka nih udah ditakdirkan. Sama-sama patah hati dari pasangan sesama jenis, mereka sudah melalui banyak hal bersama-sama. Rasa nyaman mulai tumbuh di masing-masing mereka. Pelukan dan dekapan sudah membuat rasa sayang menyelimuti mereka berdua. Dengan bijak, Fir akan mengajak Mansi untuk bertemu orang tuanya. Fir berniat untuk memperkenalkan Mansi sebagai pacarnya. Di depan orang tuanya, Fir pun mengungkapkan kalau dia penyuka batang. Dia sengaja pergi dari rumah karena tidak mau mencoreng nama baik keluarganya. Dia pun sadar kalau yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Namun setelah bertemu dengan Mansi, dia jadi tobat. Mansi dapat merubah Fir jadi normal dan jatuh cinta dengan wanita. Orang tua Fir hanya bisa mendukung dia untuk tobat dan segera menghalalkan Mansi. और इसमें मेरी गलती नहीं है पापा आप सरो ना Setelah itu, Fir menelepon istrinya Aksai. Dia menceritakan kalau suaminya sudah bermain pedang-pedangan selama 4 tahun. Istrinya pun kaget. Pantesan aja aku jarang digenjot. Ternyata suamiku lebih doyan pedang. Aksai pun bertanggung jawab. Dia pun memilih untuk berpisah dengan istrinya. Karena dia tahu yang dilakukan sebuah kesalahan. Mereka juga nggak lupa mengembalikan mobil pacarnya Nikki yang sudah mereka curi. Dengan sangat santuy, dia nggak marah loh. Mobilnya dipakai berminggu-minggu. Hari-hari berlalu, Fir dan Mansi menjalani hubungan layaknya manusia normal. Laki-laki memadu kasih bersama perempuan. Menghabiskan waktu bersama, bercanda, dan tertawa. Namun ternyata Mansi belum bisa move on dari Nikki. Dalam hatinya, dia masih ingin Nikki hadir di setiap harinya. Dia pun gak sanggup menahan rasa ini dan sampai membuat dirinya menangis. Fir yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Mansi tidak tega. Makanya di suatu hari, Fir mengajak Nikki datang dan bertemu dengan Mansi. Mereka pun sangat bahagia dan berjanji tidak akan berpisah lagi. Di sini, Nikki juga berencana kabur dari rumah. Jadi Mansi dan Nikki akan berencana sama-sama kabur, hidup bersama-sama. Tapi kebahagiaan mereka ternyata membuat Fir sakit hati. Fir udah terlanjur cinta dan sayang kepada Mansi. Tapi Fir harus patah hati untuk kedua kalinya. Pertama sama Aksai dan sekarang sama Mansi. Akhirnya Fir pun memutuskan untuk lompat dari gedung mengakhiri hidupnya. Mansi pun mendapat kabar kalau Fir ada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Momen inilah yang membuat Mansi sadar kalau Fir benar-benar cinta kepada dirinya. Momen ini juga yang membuat Mansi sadar dia harus merelakan Nikki dan memilih Fir. Mereka pun hidup bersama, walaupun Fir harus hidup dengan keadaan lumpuh. Walaupun lumpuh, tapi Mansi dengan setia selalu merawat Fir dengan penuh rasa cinta. Film pun selesai. Film ini kita belajar bahwa udahlah pacaran yang bener-bener aja cuy. Mau kayak gimana pun, hukum alam tidak bisa dilawan. Pada akhirnya, laki-laki diciptakan untuk wanita. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan ngadi-ngadi lah ya. Alur ceritanya sih seru, bener-bener menceritakan awal mula kenapa sampai suka sesama jenis. Lalu bagaimana mereka bisa berjuang lepas dari bayang-bayang pelangi ini. Semoga kalian terhibur, bisa mendapat makna positif dari film ini. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut, tetap semangat cuy. Dan bye-bye.